Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Varianggoro dengan NIM 2310101141. Di sini saya akan menganalisis resiko pada bisnis sederhana angkringan Pak Martoyo. Angkringan Pak Martoyo merupakan usaha mikro yang menjual makanan dan minuman sederhana seperti nasi kucing, sate usus, gorengan, kopi, dan teh. Usaha ini biasanya beroperasi pada malam hari di pinggir jalan dengan konsep sederhana dan harga yang terjangkau sehingga banyak diminati oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar. Pendapatan angkringan sangat tergantung pada jumlah pelanggan, lokasi berjualan, kondisi cuaca, serta harga bahan baku. Meskipun tergolong usaha kecil, angkringan Pak Martoyo tetap menghadapi berbagai risiko usaha, baik dari faktor internal seperti pengelolaan usaha dan kualitas pelayanan maupun faktor eksternal seperti persaingan, kenaikan harga bahan baku, dan kebijakan pemerintah. Risiko-risiko tersebut perlu dikelola dengan baik agar usaha dapat terus berjalan dan berkembang. Ini ada 10 identifikasi risiko UMKM angkringan Pak Martoyo. Yang pertama, risiko persaingan dengan angkringan lain di sekitar lokasi. Sumber risikonya eksternal, jenis risikonya strategis, dampak risikonya penurunan jumlah pelanggan. Yang kedua, cuaca buruk, hujan deras. Sumber risikonya eksternal, jenis risikonya operasional, dampak risikonya penjualan menurun. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Sumber risikonya eksternal, jenis risikonya keuangan, dampak risikonya biaya produksi meningkat. Yang keempat, makanan tidak habis terjual. Sumber risikonya internal, jenis risikonya keuangan, dampak risikonya kerugian karena makanan terbuang. Yang kelima, kebersihan tempat kurang terjaga. Sumber risikonya internal, jenis risikonya reputasi, dampak risikonya pelanggan enggan datang kembali. Yang keenam, kesalahan pengelolaan uang usaha. Sumber risikonya internal, jenis risikonya keuangan, dampak risikonya kerugian atau kekurangan modal. Yang ketujuh, peralatan usaha rusak. Sumber risikonya internal, jenis risikonya operasional, dampak risikonya aktivitas jualan terganggu. Yang kedelapan, penertiban pedagang oleh pemerintah daerah. Sumber risikonya eksternal, jenis risikonya strategis, dampak risikonya kehilangan tempat berjualan. Yang kesembilan, keluhan pelanggan terhadap rasa makanan. Sumber risikonya internal, jenis risikonya reputasi, dampak risikonya menurunnya kepercayaan pelanggan. Yang ke-10, gangguan keamanan seperti pencurian. Sumber risikonya eksternal, jenis risikonya risiko murni, dampak risikonya kerugian barang dan uang. Yang ketiga, analisis kritis. Risiko mana yang paling berbahaya? Mengapa? Yang pertama, ada risiko yang paling berbahaya penertiban pedagang oleh pemerintah daerah. Hal ini karena angkringan biasanya berjualan di pinggir jalan atau trotoar yang terkadang tidak memiliki izin resmi. Jika terjadi penertiban, Pak Martoyo bisa kehilangan lokasi berjualan sehingga usaha tidak dapat berjalan. Tanpa lokasi strategis, pelanggan akan sulit menemukan angkringan tersebut. Oleh karena itu, resiko ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha secara langsung. Yang kedua, apakah semua resiko harus dihindari? Jawabannya, tidak semua resiko harus dihindari. Dalam dunia bisnis, resiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha. Beberapa resiko dapat dikurangi, misalnya menjaga kebersihan agar pelanggan tetap datang. Dikelola, misalnya mengatur jumlah makanan agar tidak terbuang. Diterima jika dampaknya kecil. Sebagai contoh, resiko hujan tidak dapat dihindari tetapi bisa diantisipasi dengan tenda atau tempat berteduh.
Resiko persaingan bisa diatasi dengan meningkatkan kualitas makanan dan pelayanan. Yang ketiga, jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda ambil? Jika saya menjadi pengelola angkringan Pak Martoyo, strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas makanan, menggunakan bahan yang segar, memastikan rasa makanan tetap konsisten. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kenyamanan, memberikan tempat makan secara rutin, menyediakan tempat sampah. Yang ketiga, mengatur stok makanan, membuat jumlah makanan sesuai perkiraan pelanggan agar tidak banyak terbuang. Yang keempat, menjaga hubungan dengan pelanggan, bersikap ramah dan memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, mencari lokasi yang aman, berjualan di tempat yang diperbolehkan agar terhindar dari penertiban. Dengan strategi tersebut, resiko usaha dapat dikurangi dan usaha angkringan dapat berjalan lebih stabil. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Izin bertanya kepada Arya, mengapa risiko eksternal seperti cuaca dan persaingan sulit dikendalikan oleh pemilik usaha? Karena resiko eksternal berasal dari luar usaha seperti kondisi alam dan lingkungan pasar, sehingga pelaku usaha tidak bisa mengontrolnya secara langsung, hanya bisa mengantisipasi. Apa dampak dari pengelolaan keuangan yang buruk pada usaha angkringan? Pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan kerugian, kekurangan modal, bahkan usaha bisa berhenti karena tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional. Saya akan menanggapi jawaban yang pertama, yaitu menurut saya pengelolaan resiko sangat penting meskipun usaha kecil karena dapat menentukan kelangsungan bisnis. Kedua, saya ingin menanggapi jawaban yang kedua. Ya, saya setuju bahwa semua resiko harus dihindari, tetapi perlu dikelola dengan strategi yang tepat agar dampaknya bisa diminimalkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.